Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di matematika wajib pertemuan pertama. Nah, kita akan belajar apa ya? Oke, siapa di antara kalian, anak-anak yang pernah ikut MOS atau pramuka? Nah, pernah nggak mendapati pernyataan sebagai berikut? Pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, jika senior salah, kembali ke pasal 1. Tuh. Pernah dengar seperti itu? Nah, artinya apa berarti? Artinya kalau suatu ketika si senior itu salah, ya harus tetap dianggap benar gitu. Kenapa? Karena kembali ke pasal 1. Seperti itu. Nah, oke. Emang kita bahas apa sih kok bahas senior-senior gitu? Nah, secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa kalimat senior tadi adalah bentuk kalimat mutlak. Senior mutlak benar. Bahkan ketika sang senior salah, maka junior harus tetap menganggapnya benar. Nah, sekarang bisakah kalian memikirkan kalimat mutlak lain yang senada dengan yang Ibu berikan tadi gitu? Apa yang kira-kira mirip dengan tadi? Coba dipikirkan ya. Nah, oke, nilai mutlak. Jadi kita akan belajar tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Di dalam matematika kita juga punya konsep yang serupa dengan contoh yang tadi gitu ya, konsep senioritas tadi gitu. Konsep ini yang akan kita bahas dengan menarik dan menyenangkan di dalam kelas ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nah, apa sih sebenarnya nilai mutlak itu? Oke, next ya. Oke. Sebelumnya kita belajar peta konsep bab ini dulu ya. Nah, bab ini kita akan bahas apa sih? Nah, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Konsep mutlak, ada persamaan nilai mutlak linear dan pertidaksamaan. Secara garis besar kita akan belajar tiga ini ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar yang mana? Kita akan belajar ini saja, definisi nilai mutlak gitu ya. Oke. Nilai mutlak, konsep nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari sebarang X anggota bilangan real itu dinotasikan begini ya, seperti ada kurungnya tapi lurus. Nah, kurung lurus X ini dibaca nilai mutlak dari X gitu ya. Coba diperhatikan di sini. Mutlak 5 itu adalah 5. Artinya kalau mutlak itu gampangnya kita anggap positif gitu loh. Mutlak 5 otomatis ya tetap 5. Kalau mutlak min 9 berarti artinya kita taruh min di luar kurungnya ya. Jadi min 9. Min 9 berapa? 9 gitu ya. Jadi mutlak dari negatif 9 itu adalah ya 9 gitu. Karena kita positifkan gitu ya. Nah, mutlak secara sederhana itu bisa diartikan apa sih? Nah, kayak tadi ya. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Oke. Perhatikan nilai mutlak dari sebarang X anggota bilangan real itu dinotasikan dengan mutlak X. Ini dibaca nilai mutlak dari X ya. Definisinya ada dua gitu. Dia, mutlak X ini bernilai X jika apa? X-nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Udah pasti positif kan? Ya tetap X. Nah, dia akan dapat definisi kedua. Jadi min X jika apa? X-nya lebih kecil dari 0. Seperti tadi contohnya gampangnya gimana sih Bu? Mutlak 5 itu ya 5. Kenapa? Karena 5 lebih besar dari 0 gitu loh. Udah positif. Nah, sekarang kalau mutlak min 5 berapa? Min 5. Kenapa? Karena min 5 lebih kecil dari 0. Mutlak min 5 itu berapa sih? Ini berapa? 5 ya gitu. Jadi kita positifkan. Kalau negatif kita positifkan kan kita tambahin negatif depannya. Mutlak min 9 berapa? Min 9 gitu, sama dengan 9. Kenapa? Karena di dalam mutlaknya ini min 9 itu lebih kecil dari 0 gitu ya. Oke, kita kasih contoh nih. Contoh gampang. Contoh dulu. Mutlak min 4 tambah mutlak 3 dikurangi 2 dikurangi mutlak 2 ditambah mutlak 5. Mutlak min 4 berapa? 4. 4 ditambah mutlak 3 dikurangi mutlak 2 ditambah mutlak 5. Tinggal kita hitung. 7 kurangi 2, 5 tambah 5, 10 gitu ya. Nah, kemudian
Nomor 2, diketahui A sama dengan min 2, B sama dengan 5. Maka mutlak A kuadrat min B kuadrat berapa? Masukkan dulu. A kuadrat, A-nya min 2. Min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan. Dikurangi B kuadrat. Berarti B-nya 5 dikuadratkan. Ini mutlak ya. Nah, dikerjakan di dalamnya dulu. Mutlak dari ini berapa? Min 2 kuadrat, berarti kan 4. 4 dikurangi 5 kuadrat 25 gitu. Berapa nih? Mutlak 4 kurangi 25 berapa ya? Berarti min 21. Mutlak min 21 itu berapa? Min, karena dia negatif 21, maka kita tambah min depannya, min 21. Berapa dia? Berarti 21 gitu. Oke ya, jelas ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Fungsi mutlak. Fungsi nilai mutlak. Cepat sekali dia. Oke, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu, ini kenapa? Saya ngaturnya berarti salah nih. Fungsi nilai mutlak. Oke, tidak apa-apa ya. Kita langsung saja ke contoh. Yuk belajar contoh, tulislah dalam bentuk definisi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak tadi dia nilainya tetap kalau dia positif, kalau dia negatif tambahin min di depannya gitu ya, biar jadi positif. Oke, yuk contoh yang pertama. Bagaimana menulis ini dalam bentuk definisi nilai mutlak? Berarti fx, nah, ini jadi 2. Nah, jadi tetap 3x kalau apa? 3x itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Yang satunya, dia akan jadi min 3x kalau apa? 3x-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan. Bisa dibagi 3 semua boleh. Jadi x lebih besar sama dengan 0 juga kan. Nah, gitu. Ini kalau x lebih kecil dari 0. Oke, next. Oke. Coba yang ini soalnya. Kalau ini gimana? Ya sama. Fx ini kita definisikan jadi 2. Tetap seperti ini. 2x min 4. Kalau apa? Kalau 2x min 4 itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Yang satunya dia akan jadi min dalam kurung 2x min 4. Kalau apa? Kalau yang di dalam mutlak ini 2x min 4 itu lebih kecil dari 0. Ini kalau ya, ini kalau. Nah, berarti udah begini sebenarnya sudah selesai. Atau ini mau disederhanakan juga boleh. 2x lebih besar sama dengan 4. X-nya lebih besar sama dengan bagi 2 semuanya 2 begini ya. Nah, ini juga sama. 2x lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 2 begini. Ini mau dikalikan juga boleh. Min 2x plus 4 gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini bisa ditulis ini atau ini. Kapan nulis ini? Jika ini gitu ya. Kapan nulis ini? Jika ini gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang ada soal cerita. Ahmad berolahraga dengan cara naik turun tangga. Dari posisi diam, Ahmad naik 5 tangga. Lalu naik lagi 2 tangga. Dilanjutkan turun 4 tangga. Kemudian naik 2 tangga. Akhirnya turun 5 tangga. Wah, buatlah sketsa garis bilangan naik turun yang dilakukan. Nah, ini mudah sekali ya. Misalkan naik tangganya gimana? Ini seret gitu ya. Awalnya dia naik 5. Naik 5. Sini ya, naik 5. Terus naik lagi 2. Seret 2. Kemudian turun 4. Berarti gimana? Sini ya. Seret. Turun 4. Dilanjutkan lagi. Apain? Naik 2 tangga. Berarti mana? Sini gitu, naik 2. Akhirnya turun 5 tangga lagi.
turun lagi 5 tangga. Nah, berarti hasil akhirnya berapa? Nah, boleh seperti itu atau mau digambar lebih bagus. Gambar yang bagus juga boleh surat gitu ya. Misalnya ini naiknya ke sana. Ini berapa nih? Ini dari 0 ya, dari 0 misalkan. Nolnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Awalnya dari 0. Dia naiknya ke sana ya, ke sana naik. Nah, naiknya ke sebelah kanan. Dari 0 posisi diam naik 5 tangga, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian naik lagi 2 tangga, 1, 2. Kemudian turun 4 tangga, 1, 2, 3, 4. Setelah itu naik lagi 2 tangga, naik 1, 2. Nah, setelah itu turun lagi 5 tangga, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, berarti posisi akhir. Nah, posisi akhir di mana? Di titik diamnya tadi, titik awal. Titik awal. Nah, seperti itu ya. Itu kalau dalam bilangan gitu. Nah, sekarang kita ke persamaan nilai mutlak linier ya. Nah, ini ada persamaan nilai mutlak. Wah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, kita selesaikan dulu coba. Ini karena ada 2. Nah, ada 2 ini sama dengan ini. Bagaimana ya? Nah, ini juga ada 2 definisi kan tadi. Dia jadi 2x min 1 sama dengan 5 gitu. Atau yang satunya adalah min 2x min 1 sama dengan 5 begitu ya. Nah, ini kalau 2x min 1-nya lebih besar sama dengan 0, maka dia tetap. Ini terjadi kalau 2x min 1 lebih kecil dari 0. Ini bisa diselesaikan langsung? Bisa. 2x sama dengan min 1 ini pindah ke kanan, jadi 5 ditambah 1 ya, jadi 6. 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Untuk yang kasus kedua ini, berarti min 2x plus 1 sama dengan 5. Min 2x nya pindah ke sini, 2x. 1, 5 nya pindah sini, jadi min 5, berarti min 4 sama dengan 2x. X nya berapa ya? Min 2 gitu. X nya min 2 atau X nya sama dengan 3. Nah, untuk soal yang kedua ini silahkan dicoba sendiri ya untuk latihan. Nah, anak-anak bisa kita simpulkan sifat persamaan nilai mutlak. Nah, simpulannya apa? Ada beberapa sifat persamaan nilai mutlak. Nah, untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti ada 2 sifat. Jika mutlak AX plus B sama dengan C, nah terus C-nya itu positif, nah, pasti berlaku. Nah, AX plus B sama dengan C, dan yang kedua min AX plus B sama dengan C, begitu ya. Jadi ini ada 2 definisi yang tadi ya, tetap atau ada negatifnya gitu. Nah, terus yang kedua, jika mutlak AX plus B sama dengan C, terus C-nya negatif, nah jelas tidak ada penyelesaian gitu, karena mutlak itu harus positif gitu. Tapi kok C-nya negatif itu nggak mungkin. Yang bisa diselesaikan hanya yang ini. Jadi C-nya ini harus positif gitu, harus positif gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah materi pertemuan sudah selesai. Nah, untuk ngecek kepahaman anak-anak, maka ini Ibu ada tugas. Yang tugasnya itu silahkan dicek di Google Classroom Matematika Wajib ya. Ini khusus untuk anak SMA Insan Cendekia kelas 10 yang matematika wajibnya dengan Bu Ana gitu. Jadi tugasnya judulnya adalah tugas pertemuan 1. Nanti perintah soal dan batas maksimal pengumpulan sudah ada di file soalnya gitu. Untuk
anak-anak yang kebetulan melihat video ini dan tidak dari SMA Insan Cendekia juga boleh latihan di bukunya masing-masing, atau kalau ada soal boleh nanti disampaikan ke saya gitu, nanti kita bisa bahas di pertemuan mendatang gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat ya. Ada satu quotes nih, it always seems impossible until it's done gitu. Kayaknya nggak mungkin ya, tapi kalau udah selesai, oh ternyata kita bisa gitu ya. Nah, oke, sudah. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Kita sambung pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.